Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomadara Juanita dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit menular airborne disease. Definisi airborne disease. Airborne disease berarti penyakit yang menyebar lewat udara atau ditularkan melalui udara. Penyakit ini disebabkan oleh patogen yang bisa menyebar melalui udara dari waktu ke waktu dengan partikel yang berukuran kecil. Patogen atau penyebab penyakit ini bisa dalam bentuk virus, bakteri, atau jamur. Ada beberapa kategori penyebaran airborne meliputi airborne aerosol, debu, atau cairan. Beberapa contoh penyakit yang menular lewat udara antara lain influenza, TBC, demam, cacar, antraks, campak, dan lainnya. Penyakit airborne disease. Salah satu penyakit airborne disease adalah pneumonia. Pneumonia merupakan suatu penyakit yang terjadi pada semua tempat di dunia. Merupakan salah satu kasus terbesar penyebab kematian pada semua kelompok umur. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru atau alveolus meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Tanda dan gejala yang sering ditemui dari penyakit pneumonia adalah batuk terus-terusan dengan disertai dahak, demam, berkeringat, menggigil, susah bernafas, dada sakit, nafsu makan menurun, dan detak jantung terasa cepat. Distribusi dan frekuensi penyakit pneumonia dengan lebih dari 2 juta kematian dalam setahun meliputi seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan 1 dari 3 kelahiran bayi meninggal akibat pneumonia. Kematian akibat pneumonia umumnya berkurang pada umur paling hingga masa dewasa. Orang lanjut usia kadang-kadang ada resiko khusus terhadap pneumonia dan dihubungkan dengan kematian. Kasus pneumonia terjadi selama musim dingin daripada waktu lain sepanjang tahun. Pneumonia biasanya sering terjadi pada laki-laki daripada wanita dan seringkali pada orang kulit hitam daripada Kaukasian. Individu dengan penyakit utama seperti penyakit Alzheimer, fibrosis kistik, emfisema, perokok tembakau, alkoholisme, atau masalah dengan sistem imun menambah risiko terjadinya pneumonia. Cara penularan pada penyakit pneumonia yaitu melalui percikan ludah atau batuk oleh penderita lain dan tidak ditutup, kontak langsung melalui mulut atau melalui kontak secara tidak langsung melalui kontaminasi pada alat makan. Penyebaran infeksi pneumonia ada 2 yaitu yang pertama melalui aerosol atau mikroorganisme yang melayang-layang di udara yang keluar pada saat batuk maupun bersin. Yang kedua yaitu melalui kontak langsung dari benda yang telah tercemar mikroorganisme penyebab atau hand-to-hand transmission. Faktor risiko pada penyakit pneumonia yaitu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kejadian pneumonia yaitu umur, jenis kelamin, pemberian ASI, status gizi, pemberian vitamin A, imunisasi, dan berat badan lahir rendah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor biologis, fisik, dan sosial. Faktor biologis adalah kuman atau mikroorganisme. Faktor fisik misalnya lingkungan rumah yang tidak sehat, dan faktor sosial menyangkut hidup yang tidak sehat. Cara pencegahan pada penyakit pneumonia yaitu dapat dilakukan dengan cara menjalani vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menerapkan etika batuk dan bersin. Upaya pengendalian dari penyakit pneumonia dapat dilakukan dengan cara penyuluhan kesehatan kepada masyarakat,
penyuluhan kepada ibu balita yang terkena pneumonia, melakukan pengobatan terhadap penderita yang terkena pneumonia, dan yang terakhir melakukan perbaikan gizi dan imunisasi pada bayi dan balita. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai airborne disease. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.